Ego seringkali menjadi penghalang utama dalam menerima kebenaran, terutama ketika kebenaran tersebut bertentangan dengan kepentingan atau citra diri seseorang. Berikut beberapa cara ego dapat memengaruhi penolakan kebenaran. Perlindungan diri. Ego berfungsi untuk melindungi rasa harga diri dan citra diri. Jika kebenaran mengancam citra diri yang telah dibangun, ego akan cenderung menolaknya untuk menghindari rasa malu, rasa bersalah, atau ketidaknyamanan lainnya. Bias konfirmasi. Ego cenderung mencari informasi yang menguatkan keyakinan yang sudah ada dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Ini menciptakan bias konfirmasi yang memperkuat pandangan yang sudah ada, bahkan jika pandangan tersebut salah. Pertahanan mekanisme. Ketika dihadapkan pada kebenaran yang tidak menyenangkan, ego dapat menggunakan mekanisme pertahanan seperti penolakan, rasionalisasi, atau proyeksi untuk melindungi diri dari kenyataan yang menyakitkan. Kepentingan pribadi. Jika kebenaran mengancam kepentingan pribadi seseorang, ego akan cenderung menolaknya untuk melindungi keuntungan atau posisi yang sudah dimiliki. Ketakutan akan perubahan. Menerima kebenaran baru seringkali memerlukan perubahan dalam keyakinan, perilaku, atau pandangan dunia. Ego dapat menolak perubahan ini karena ketakutan akan ketidakpastian atau kehilangan kendali. Singkatnya, ego dapat menjadi penghalang yang kuat dalam pencarian kebenaran. Kesadaran diri dan kemampuan untuk memisahkan ego dari pencarian kebenaran objektif adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi dan intelektual. Ego manusia, meskipun memiliki fungsi penting dalam menjaga rasa percaya diri dan motivasi, dapat memiliki sisi negatif yang signifikan dan menjatuhkan nilai-nilai kecerdasan, serta aspek positif lainnya dalam kehidupan manusia. Berikut beberapa sisi negatif ego yang dapat menjadi kekurangan. Keangkuhan dan kesombongan. Ego yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang merasa superior terhadap orang lain, meremehkan pendapat dan kontribusi mereka, dan menolak kritik atau saran. Hal ini menghambat pembelajaran dan pertumbuhan, serta merusak hubungan interpersonal. Ketidakmampuan untuk menerima kesalahan. Ego yang kuat dapat membuat seseorang sulit untuk mengakui kesalahan atau kekurangannya. Ini menghalangi pembelajaran dari pengalaman dan perkembangan diri. Ketidakfleksibilan dan tertutup terhadap perspektif baru. Ego dapat membuat seseorang kaku dalam pemikirannya dan menolak untuk mempertimbangkan perspektif atau ide-ide yang berbeda. Ini membatasi kreativitas, inovasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Perilaku kompetitif yang destruktif. Ego dapat mendorong perilaku kompetitif yang berlebihan, di mana seseorang akan melakukan apa saja untuk menang, bahkan jika itu berarti mengorbankan etika, kejujuran, atau hubungan interpersonal. Ketidakpedulian terhadap orang lain. Ego yang kuat dapat membuat seseorang fokus pada kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Ini dapat menyebabkan kesepian, isolasi, dan kerusakan hubungan. Kecemburuan dan iri hati. Ego dapat memicu kecemburuan dan iri hati terhadap keberhasilan orang lain, yang dapat menyebabkan perilaku negatif dan merusak hubungan. Kurangnya empati. Ego yang besar dapat menghalangi kemampuan seseorang untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, yang membuat sulit untuk membangun hubungan yang berarti dan berempati. Mencari validasi eksternal. Orang dengan ego yang besar seringkali mencari validasi eksternal untuk rasa percaya diri mereka, yang membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif dan manipulasi. Singkatnya, ego yang tidak terkendali dapat menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan pribadi, intelektual, dan spiritual, serta merusak hubungan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Kecerdasan sejati tidak hanya tentang kemampuan kognitif, tetapi juga tentang kesadaran diri, empati, dan kemampuan untuk mengelola ego secara efektif. Ego manusia, meskipun memiliki sisi negatif yang dapat menjatuhkan nilai-nilai positif, juga memiliki sisi positif yang penting untuk perkembangan dan kesejahteraan manusia. Berikut beberapa sisi positif ego. Motivasi dan dorongan. Ego memberikan rasa percaya diri dan motivasi untuk mencapai tujuan. Ego yang sehat mendorong kita untuk berusaha, berkembang, dan mencapai potensi penuh kita. Perlindungan diri.
Ego berfungsi untuk melindungi rasa harga diri dan identitas kita. Ini membantu kita untuk mengatasi kegagalan, kritik, dan tekanan sosial, dan untuk mempertahankan rasa diri yang stabil. Asertivitas dan kepercayaan diri. Ego yang sehat memungkinkan kita untuk bersikap asertif dan percaya diri dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan kita, serta dalam membela diri sendiri. Keinginan untuk sukses dan pencapaian. Ego mendorong kita untuk berambisi, menetapkan tujuan, dan berusaha untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Kreativitas dan inovasi. Ego yang sehat dapat mendorong kreativitas dan inovasi dengan mendorong kita untuk berpikir di luar kotak, mengambil risiko, dan mengejar ide-ide baru. Hubungan interpersonal. Ego yang sehat memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan orang lain. Ini membantu kita untuk berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi, dan membangun kepercayaan. Ketahanan. Ego yang sehat membantu kita untuk mengatasi tantangan dan mengatasi masa-masa sulit dalam hidup. Ini memberi kita kekuatan untuk bangkit kembali dari kegagalan dan untuk menghadapi kesulitan dengan ketabahan. Singkatnya, ego yang sehat adalah aset penting untuk perkembangan dan kesejahteraan manusia. Ini memberikan motivasi, percaya diri, dan ketahanan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh kita dan untuk membangun hubungan yang sehat dan memuaskan. Kunci utama adalah untuk menjaga keseimbangan dan untuk mengembangkan ego yang sehat yang tidak berlebihan, tidak menindas, dan tidak menghambat pertumbuhan pribadi dan hubungan interpersonal. Membedakan antara ego yang sehat dan ego yang berlebihan bisa jadi rumit karena keduanya memiliki aspek positif dan negatif. Namun, berikut beberapa ciri khas yang dapat membantu membedakan keduanya. Ego sehat memiliki rasa percaya diri yang realistis. Orang dengan ego sehat memiliki rasa percaya diri yang kuat, tetapi tidak berlebihan. Mereka menyadari kekuatan dan kelemahan mereka, dan tidak merasa superior terhadap orang lain. Menerima kritik dan saran. Mereka terbuka terhadap kritik dan saran, bahkan jika itu tidak menyenangkan. Mereka melihat kritik sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Memiliki empati. Mereka mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain. Mereka peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan tidak egois. Menghargai orang lain. Mereka menghargai kontribusi, pendapat, dan keberhasilan orang lain. Mereka tidak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Bersikap asertif dan tegas. Mereka mampu menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka dengan jelas dan tegas, tetapi tidak agresif atau manipulatif. Mampu meminta maaf dan belajar dari kesalahan. Mereka tidak takut untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Mereka belajar dari kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Fokus pada pertumbuhan dan pengembangan. Mereka terus berusaha untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Ego berlebihan merasa superior terhadap orang lain. Mereka sering merasa lebih baik daripada orang lain dan meremehkan pendapat dan kontribusi orang lain. Menolak kritik dan saran. Mereka sulit menerima kritik atau saran, bahkan jika itu konstruktif. Mereka cenderung defensif dan mengabaikan kritik sebagai serangan pribadi. Kurang empati. Mereka kesulitan merasakan dan memahami perasaan orang lain. Mereka cenderung egois dan hanya peduli terhadap kepentingan mereka sendiri. Merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Mereka cemburu atau iri terhadap keberhasilan orang lain. Mereka merasa terancam dan berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Bersikap agresif dan manipulatif. Mereka cenderung bersikap agresif atau manipulatif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak menghormati batasan orang lain. Sulit meminta maaf dan belajar dari kesalahan. Mereka menolak untuk mengakui kesalahan dan sulit untuk meminta maaf. Mereka cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Fokus pada validasi eksternal. Mereka mencari validasi eksternal untuk rasa percaya diri mereka. Mereka sangat membutuhkan pujian dan persetujuan dari orang lain. Singkatnya, ego yang sehat adalah tentang memiliki rasa percaya diri yang kuat dan realistis. Sementara ego yang berlebihan didasarkan pada rasa superioritas dan kebutuhan untuk mengendalikan. Ego yang sehat mendorong pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sehat. Sementara ego yang berlebihan dapat menghambat perkembangan dan merusak hubungan.
Ego yang sehat dan ego yang berlebihan bisa berubah seiring waktu. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman hidup, seperti kesuksesan, kegagalan, hubungan, dan trauma, dapat memengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Pengalaman positif dapat memperkuat ego yang sehat, sementara pengalaman negatif dapat memperkuat ego yang berlebihan. Kesadaran diri. Seiring waktu, kita dapat mengembangkan kesadaran diri yang lebih besar dan belajar untuk mengenali pola pikir dan perilaku egois kita. Kesadaran diri ini dapat membantu kita untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Terapi dan konseling. Terapi dan konseling dapat membantu kita untuk memahami akar penyebab ego yang berlebihan dan untuk mengembangkan strategi untuk mengelola ego secara efektif. Dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan orang-orang terdekat dapat membantu kita untuk melihat diri sendiri dengan lebih objektif dan untuk mengembangkan ego yang lebih sehat. Pembelajaran dan pertumbuhan, membaca, belajar, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki ego yang sehat dapat membantu kita untuk mengembangkan perspektif yang lebih sehat tentang diri sendiri dan dunia. Kedewasaan, seiring bertambahnya usia, kita cenderung menjadi lebih bijaksana dan lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Kedewasaan ini dapat membantu kita untuk mengembangkan ego yang lebih sehat dan untuk mengelola emosi kita dengan lebih baik. Singkatnya, ego bukanlah sesuatu yang statis. Ini adalah konstruksi yang terus berkembang dan dapat berubah seiring waktu. Dengan kesadaran diri, dukungan sosial, dan pembelajaran, kita dapat mengembangkan ego yang sehat yang mendukung pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sehat. Berikut contoh konkret bagaimana pengalaman hidup dapat mengubah seseorang dari ego yang berlebihan menjadi ego yang sehat. Nama, Andi. Latar belakang, Andi adalah seorang pengusaha muda yang sukses di bidang teknologi. Dia memiliki ego yang berlebihan, seringkali meremehkan orang lain dan merasa superior. Dia selalu berusaha untuk menonjol dan mendapatkan pujian, dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Dia seringkali bersikap manipulatif untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pengalaman hidup. Suatu hari, Andi mengalami kegagalan besar dalam bisnisnya. Perusahaannya mengalami kerugian besar, dan dia kehilangan banyak uang dan reputasi. Kegagalan ini membuatnya jatuh ke dalam depresi dan membuatnya mempertanyakan nilai dirinya. Dia mulai menyadari bahwa ego yang berlebihan telah menghambat kemampuannya untuk melihat kesalahan dan untuk menerima bantuan dari orang lain. Perubahan, Andi memutuskan untuk mencari bantuan profesional dan menjalani terapi untuk mengatasi ego yang berlebihan. Dia belajar untuk menerima kritik dan saran, dan untuk menghargai kontribusi orang lain. Dia juga belajar untuk lebih empati terhadap orang lain dan untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Hasil, Andi kembali bangkit dari kegagalan dan membangun kembali bisnisnya. Dia menjadi pemimpin yang lebih efektif dan lebih peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Dia menyadari bahwa kesuksesan sejati tidak hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang sehat dan bermanfaat bagi orang lain. Kesimpulan, pengalaman hidup yang menantang, seperti kegagalan, dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif. Dengan refleksi diri, dukungan profesional, dan pembelajaran, seseorang dapat mengubah ego yang berlebihan menjadi ego yang sehat yang mendukung pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sehat. Contoh ini menunjukkan bagaimana pengalaman hidup, bahkan yang negatif, dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika seseorang dihadapkan pada kesulitan dan ketidaknyamanan, mereka dapat memilih untuk belajar dari pengalaman tersebut dan untuk mengubah perilaku mereka. Ini adalah proses yang menantang, tetapi dapat mengarah pada perubahan yang positif dan bermakna.